ternyata untuk sukses itu tidak mudah sekali. Banyak sekali di luaran orang sukses mengalami kegagalan, sehingga susah sekali untuk bangkit kembali. Tetapi sangat berbeda dengan orang yang satu ini, yaitu beliau Bapak Aminuddin, di mana beliau berhasil membangun jaringan, ya, beliau berhasil mengerjakan sesuai dengan sistem dan komitmen yang sangat luar biasa, sehingga beliau bisa sukses saat ini. Sukses buat Bapak Aminuddin. Salam sukses, salam semua sahabatku. Saya mengenal sosok Pak Aminuddin, sosok yang luar biasa. Satu kata yang saya ingat setiap pagi, bahwa Pak Amin sering mengatakan semangat. Itu membuat saya semangat setiap hari. Kalau melihat teman-teman yang sudah tidak bersemangat, itu tidak masalah bagi saya. Karena Pak Aminuddin adalah sosok inspirasi buat saya. Sehingga melihat sosok beliau sampai hari ini, beliau memutuskan tetap fokus, tetap semangat. Itu membuat saya mengambil keputusan, saya semangat di bisnis ini. Salam 5 miliar. Salam sukses sahabat semua. Saya mengenal Pak Aminuddin sebagai sosok yang pantang menyerah pada saat bisnis mengalami kelesuan dan teman-teman yang lain memutuskan untuk mundur, tetapi beliau tidak. Justru beliau memberikan motivasi kepada kami bahwa semua perusahaan pasti mengalami pasang surut, tetapi kalau kita tetap bertahan, pasti kita akan menjadi pemenang. Itulah motivasi yang beliau berikan, yang membuat saya bangkit kembali, dan saya percaya saya pasti bisa seperti beliau. Sukses Pak Aminuddin. Banyak orang yang telah sukses kemudian mengalami kebangkrutan, sulit untuk bangkit kembali. Tetapi pria ini luar biasa hebat, berbeda dengan orang yang lain, berhasil bangkit dan meraih kesuksesan yang besar, dan dengan ketekunannya yang serta komitmen dengan sistem, ia berhasil membangun jaringan bisnisnya yang solid dan besar. Sukses untuk sahabatku dan upline-ku Bapak Aminuddin. Saya dilahirkan di kota Palangkaraya dan saya mengenyam pendidikan TK sampai dengan SMP. Kemudian saya melanjutkan pendidikan SMA ataupun aliyah saya ke sebuah pondok pesantren, tepatnya di Jombang, Jawa Timur. Kemudian setelah lulus saya pun melanjutkan kembali kuliah ke sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya lulus dan juga menemukan jodoh saya di sana dan menikah dengannya. Pada tahun 2006 terjadilah gempa bumi yang memporak-porandakan kota Yogyakarta, sehingga saya dan istri akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota kelahiran saya, kota Palangkaraya. Di sini kami sambil bekerja seadanya, mulai dari sebagai kuli bangunan, buka kios penjualan isi ulang pulsa, sampai menjadi seorang karyawan di perusahaan sawit di Tumbang Samba yang perjalanannya mencapai kurang lebih 10 jam pada waktu itu dari kota Palangkaraya, sehingga membuat saya dan istri harus hidup berjauhan. Saya di hutan, sementara istri dan anak saya di kota. Sampai pada suatu ketika istri saya mengikuti tes CPNS dan lulus. Kemudian saya pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan saya di perusahaan sawit tersebut. Sampai suatu ketika kami dihadapkan pada suatu keadaan yang mana kebutuhan sehari-hari semakin besar dan anak-anak kami sudah mulai sekolah. Di saat itu saya mendapatkan tawaran untuk mengajar sebagai guru honorer di sekolah dasar sebuah yayasan.
Ini hasil ngajar bulan ini. Saya terima Mas lah. Ya. Tapi Mas, kalau ku pikir-pikir, ku hitung-hitung pengeluaran kita selama ini, biarpun saya ngajar, Mas ngajar, itu tetap saja masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mana anak sudah mulai sekolah, butuh biaya besar. Ya udah gini aja mah, kalau gitu nanti Mas coba sambil ngajar di TPA, kebetulan di masjid dekat ayah tempat orang tua ada nawarin untuk Mas untuk ngajar di sana, dan juga mestinya kurang cukup, jadi nanti mungkin sekalian juga ngajar privat aja ya, mudah-mudahan lah cukup ya Mas. Ternyata dengan gaji yang saya terima setiap bulannya masih belum mencukupi kebutuhan keluarga kami. Sehingga kemudian saya menambah kegiatan dengan mengajar di sebuah TPA di masjid dekat rumah orang tua saya. Dan itu pun ternyata masih kurang cukup. Sehingga kemudian saya menambah lagi kegiatan saya sebagai guru privat mengajar ngaji dari rumah ke rumah. Sampai suatu ketika saya kedatangan teman yang memperkenalkan perusahaan Maximax, dan di awal diperkenalkan saya menolak. Ternyata selang beberapa hari beliau datang lagi dan menawarkan kembali. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan Maximax. Setelah bergabung di perusahaan Maximax, saya mulai menawarkan ke teman-teman dekat dan tetangga sekitar rumah saya. Ada yang menolak dan juga ada yang berminat bergabung. Dan sampai akhirnya saya menemukan tim saya yang luar biasa, sehingga kami bisa mengadakan acara-acara seminar besar di berbagai kota dan kabupaten. Dan dalam waktu 3 bulan, alhamdulillah saya mulai mendapati hasil, mulai dari reward handphone, reward laptop, reward umroh, kemudian reward tur wisata ke Bangkok, Thailand, dan juga mendapatkan reward mobil cash. Setelah bergabung di Maximax, alhamdulillah kehidupan saya berubah menjadi baik dan berkecukupan. Impian-impian saya mulai satu demi satu terwujud. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merubah kehidupan saya melalui perusahaan Maximax ini. Dan apa yang saya capai bukanlah semata-mata karena kehebatan saya, tetapi adalah berkat kerjasama tim saya yang sangat hebat dan yang sangat membanggakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini Anda belum menemukan kesuksesan itu, tetapi lakukan saja, lakukan terus, jangan pernah berhenti, karena kita tidak tahu kapan kesuksesan itu akan datang kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, lakukan terus, jangan pernah berhenti. Go Freedom!